Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu, perkenalkan nama saya Trisna Yuda Bahtiar. Nama saya Dandi Supriyadi. Nama saya Juan Raihan Hidayah. Nama saya Muhammad Fikri Abu Bakar. Nah, kami di sini akan mempresentasikan mengenai materi organisasi, proyek, dan kendala. Untuk daftar pembahasannya itu ada 3. Yang pertama adalah organisasi, yang kedua adalah proyek, yang ketiga adalah constraint. Organisasi. Organisasi itu dibagi menjadi 3 fungsi. Pertama adalah organisasi fungsional, organisasi matrik, dan organisasi proyek. Yang mana organisasi fungsional itu terdapat poin-poin sebagai berikut. Yang pertama adalah di dalam organisasi fungsional, setiap anggota tim selalu memberikan laporan kepada fungsional manager, orang yang memiliki wewenang manajemen atas unit organisasi seperti departemen dalam bisnis, perusahaan, atau organisasi lain. Yang kedua adalah project manager, adalah asisten dari fungsional manager. Yang ketiga adalah keputusan project manager perlu dibicarakan atau dikonfirmasi dengan fungsional manager. Yang keempat ada project manager, menghabiskan banyak waktu untuk melakukan pekerjaan administratif dan seringkali hanya mengerjakan bagian project manager sekali-kali. Dan poin kelima itu di dalam organisasi fungsional seringkali ditemukan project expenditures yang menyebutkan bahwa seorang project manager yang pekerjaannya adalah mendokumentasikan apa saja yang terjadi di dalam sebuah proyek, seperti menuliskan atau mendokumentasikan status setiap tim, dan tidak bertanggung jawab dengan kesuksesan atau kegagalan sebuah proyek. Dan yang terakhir adalah semua pekerjaan proyek seringkali terjadi di dalam suatu departemen, dan departemen manager adalah yang bertanggung jawab atas segalanya. Lalu ada organisasi matriks. Organisasi matriks tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama weak matrix, kedua balance matrix, yang ketiga adalah strong matrix. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya yang satunya lagi. Baik, berarti di organisasi matriks itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu weak matrix. Weak matrix ini project manager mempunyai beberapa otoritas akan tetapi tidak bertanggung jawab atas sumber daya pada sebuah versi. Kemudian keputusan besar perlu didiskusikan dengan kerjasama ataupun persetujuan functional manager atau manajer fungsi. Terus project expeditors dan project coordinator bisa berada di dalam weak matrix organization. Lalu project coordinator mirip seperti project expeditors, kecuali project coordinator biasanya memberikan report ke higher level manager dan mempunyai wewenang untuk membuat keputusan, sedangkan project expeditors tidak punya wewenang sama sekali. Lalu selanjutnya ada balance matrix. Di sini project manager berbagi wewenang dengan functional manager. Project manager membuat keputusan tentang people management dengan functional manager, tapi functional manager membuat keputusan tentang project dengan project manager. Tim yang bekerja di balance matrix organization memberikan laporan kepada project manager dan juga functional manager. Lalu selanjutnya ada strong matrix, yaitu project manager mempunyai wewenang lebih banyak dibandingkan dengan functional manager, tetapi setiap tim masih tetap harus memberikan report ke keduanya. Lalu setiap tim mungkin dinilai berdasarkan performa mereka di dalam project dan juga dalam keahlian mereka. Di dalam strong matrix, menyelesaikan suatu project adalah hal yang paling penting. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu tentang organisasi project. Pertama, setiap tim digrupkan berdasarkan project. Setelah project selesai, tim dibubarkan dan setiap anggota tim dipindahkan ke project yang lainnya. Kemudian yang kedua, project manager membuat semua keputusan dari mulai budget, jadwal, kualitas, dan sumber daya. Yang ketiga, project manager bertanggung jawab atas keberhasilan, kegagalan, dan
kegagalan suatu project. Dan pembahasan selanjutnya itu tentang project. Di sini ada 3 pembahasan utama, yaitu stakeholders are impact by your project. Kemudian yang kedua ada negative stakeholders. 3 yaitu identify stakeholders. Next. Untuk bagian yang stakeholders are impact by your project, artinya stakeholder terpengaruh oleh project kita. Siapapun yang akan terpengaruh oleh hasil project kita adalah stakeholder. Sponsor yang membayar project, tim yang membangunnya, dan orang-orang dalam manajemen yang memberi lampu hijau untuk project adalah contoh yang baik, namun bisa menjadi sedikit rumit saat project sedang berjalan. Sebagai project manager, tugas kita adalah menemukan semua stakeholder yang berpengaruh dalam project dan terus memberitahu mereka tentang arah project kita akan dibawa kemana. Kuncinya, memastikan bahwa harapan mereka dikelola dapat menjadi perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan dari suatu project. Selanjutnya adalah identify stakeholders. Hal pertama yang perlu dilakukan untuk memulai sebuah proyek adalah dengan mencari tahu siapa stakeholder kita dan menuliskan tujuan dan harapan mereka dalam daftar stakeholders. Itu adalah bagian dari proses identifikasi stakeholder. Selanjutnya, ada di dalam sebuah proyek, tidak semua stakeholders mendukung proyek kita untuk berhasil. Stakeholders tersebut dinamakan negative stakeholders. Terkadang orang yang bekerja dengan Anda berpikir bahwa proyek Anda mungkin akan membawa konsekuensi negatif bagi mereka. Kuncinya kita harus tahu apa yang memotivasi mereka, dan jika kita ingin memahami pengaruh mereka terhadap proyek kita. Lalu yang terakhir, di poin terakhir ada constraints. Di constraints ada beberapa poin. Yang pertama adalah waktu. Ada banyak cara untuk menentukan sebuah timeline dalam sebuah proyek kita. Akan tetapi terkadang waktu itu tidak akan cukup atau akan ada sedikit delay. Yang kedua yaitu sumber daya. Sumber daya adalah orang atau bahan yang akan dibutuhkan dalam sebuah proyek. Dan ketika seorang PM ingin mengambil sebuah jalan pintas, maka itu akan membebani sumber daya mereka. Yang ketiga ada biaya. Biaya menjadi sebuah constraints yang sangat krusial dalam memanage sebuah proyek. Yang keempat ada kualitas. Setiap kali kita membicarakan tentang tes, biaya dan lain-lain, kita sedang membicarakan tentang kualitas. Yang kelima ada scope atau cakupan. Scope atau cakupan adalah ruang lingkup proyek yang mana mempertimbangkan biaya, waktu, kualitas, dan sumber daya. Dan yang terakhir adalah resiko. Tugas seorang project manager adalah untuk menjaga resiko selalu di bawah garis standarnya. Kuncinya, setiap kali proyek Anda berubah, Anda harus tahu bagaimana perubahan itu akan mempengaruhi semua batasan-batasan. Next. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.